Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang suami hanya memperhatikan orang tuanya dan keluarganya saja karena surganya berada di baktinya terhadap ibunya? Apakah salah jika seorang istri menuntut suaminya untuk berlaku adil dalam materi terhadap keluarga dia, keluarga suami sendiri maupun keluarga istrinya? Terima kasih. Ya. Nabi SAW mengatakan, "A'ti kulla dhi haqqin haqqahu, wa a'ti kulla dhi haqqin haqqahu." Dan berikanlah kepada setiap yang punya hak dia. Ini secara umum Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan kepada setiap orang yang punya haknya. Kita sebagai seorang bapak atau sebagai seorang suami, di sana ada hak-hak yang berkaitan dengan kita. Ada hak istri, ada hak anak atas kita. Kita juga punya orang tua, maka dia punya hak atas kita. Kita punya keluarga, adik, kakak, dia punya hak juga atas kita. Tetangga kita juga punya hak atas kita. Banyak di sana orang-orang yang punya hak atas kita. Maka Nabi SAW menyebutkan secara umum, berikanlah setiap yang punya hak atas kita hak dia. Baik. Ketika seorang laki-laki sudah memiliki istri dan sudah berumah tangga, maka terkait dia dengan beberapa hak. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang istri juga. Ya, dia adalah suami kita, punya kewajiban kepada kita, dan dia juga sebagai seorang anak yang punya kewajiban kepada orang tuanya. Ya, selama suami tersebut masih memberikan hak kepada kita, ya masih memberikan hak kepada kita dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, mencukupi kita, mencukupi kita sebagai seorang istri dan mencukupi kebutuhan anak dan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami, alhamdulillah. Ya, dia sudah melaksanakan kewajibannya dan dia akan mempertanggungjawabkan hal itu kepada Allah SWT di hari kiamat. Adapun setelah itu dia memberikan perhatian kepada orang tuanya, dan itu adalah memang kewajiban dia sebagai seorang anak, maka harusnya kita sebagai seorang istri senang yang demikian. Artinya memiliki seorang suami yang dia punya rasa bakti kepada orang tuanya dan dia ingin juga silaturahim dengan keluarganya. Itu adalah suatu yang sifat yang bagus dan akhlak yang baik yang harusnya ditolong seorang suami dan dibantu dan didukung untuk ya melakukan perbuatan tadi dan istiqomah dalam melakukan perbuatan tadi. Dan sebaliknya, sedih kalau melihat suaminya menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, karena ini dosa. Bisa juga dosa tersebut bencananya ada di dunia sebelum di akhirat ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian pula ketika suami memutus tali silaturahim, ini harusnya menjadikan seorang istri sedih dengan yang demikian. Baik, kecuali kalau memang di sana ada berlebihan. Ya, berlebihan dan tidak seimbang. Artinya dia tidak memberikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, menyanyiakan istri dan juga anaknya. Kemudian memberikan kepada yang lain secara berlebihan. Maka ini yang perlu diingatkan, karena ini termasuk menyanyiakannya dan
Nabi SAW mengingatkan, Sallallahu alaihi wasallam. kafa bil mar'i damban aw ithman ay yudayya man ya'un, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi seseorang dosa ketika dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan dia. Kita ingatkan suami kita, kalau memang sampai derajatnya menyanyiakan istrinya, menyanyiakan anaknya, kemudian berlebih-lebihan ketika memberikan kepada keluarganya misal. Ini sudah sampai dosa. Ya, karena dia menyanyiakan orang yang wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Tapi kalau keadaan alhamdulillah dicukupi oleh suami, ya, dan anak juga dicukupi dan tidak disia-siakan, kemudian dia ingin berinfak dengan hartanya untuk keluarganya atau untuk orang tuanya, maka tidak ada masalah. Itu adalah harta dia dan dia yang mendapatkan pahala. Yang penting alhamdulillah hak kita dicukupi oleh beliau. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, Jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Jadi istri ini menuntut agar suami itu jangan hanya memperhatikan orang tuanya juga, tapi mertuanya juga. Ya. Jangan hanya orang tua kandung dia, tapi mertuanya dia juga. Ya, kalau sampai perkaranya dikatakan tidak adil, ya enggak ya. Tidak adil itu kalau dia punya istri dua misalnya atau tiga, kemudian dia tidak adil dalam nafkah, iya. Tapi kalau ketika dia berbuat baik kepada orang tua, beda kedudukan mertua dengan orang tua. Memang yang menjadi kewajiban dia orang tuanya. Orang tuanya. Ya, untuk kepada mertua dia tidak ada kewajiban. Kalau kita sampai menuntut dia dan seakan-akan mewajibkan kepada dia sesuatu yang tidak wajib, yang enggak benar juga. Ya mungkin kita hanya bisa apa istilahnya ya? Mungkin memberikan usulan, Mas tolong mungkin ibu bapak kasih hadiah dong misalnya. Biar maksudnya ingin mencerahkan suasana, biar terjadi saling mencintai satu dengan yang lain, silakan. Tapi kalau sampai menuntut atau mengatakan dia dosa kalau nggak sampai menyamakan antara orang tua dengan mertua, ya ini salah. Yang jelas kedudukan orang tua lebih daripada mertua. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Nah.